Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Selamat kita bertemu dan belajar bersama-sama pada pagi hari ini. Dan untuk itu perkenalan dulu, saya Bapak Aris Indroyono yang mengajar di SDN Benowo 1. Pada saat ini kita akan belajar mengenai pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 3. Pembelajaran 4 dengan judul Allah hadir dalam berbagai gejala alam. Nanti kita akan baca ya di dalam Mazmur 107 ayat 9 dan Markus 4 ayat 35 sampai 41. Oh iya, kita juga bersama-sama dengan SDN Benowo 1. Ya, mungkin sudah ada yang standby untuk mengikuti Zoom. Ya, itu ada Gabriela, Aura, selamat pagi. Ya, mungkin yang lain masih tidur ya karena terlalu pagi, atau mungkin sudah bangun tapi belum mandi, atau sudah mandi tapi belum sarapan. Jadi yang muncul cuma satu yang standby ya, tidak apa-apa ya, tapi kita bersama dengan yang lain yang sedang menyaksikan di televisi. Nah, untuk itu saya ajak kita berdoa bersama-sama. Ya, mari kita tutup mata dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu sehingga pagi hari ini kami boleh belajar bersama-sama. Kami bersyukur karena kebaikan Tuhan pimpin kami dari awal hingga pertengahan nanti. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, mari kita belajar dari rumah bersama guruku. Nah, tema kita pada hari ini yang sudah Bapak sampaikan, yaitu Allah hadir dalam gejala alam, dengan tujuan pembelajaran. Pertama, siswa atau kalian dapat menyebutkan berbagai cara mengucap syukur atas kehadiran Allah melalui iklim. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan kepedulian terhadap iklim ya, dan gejala alam. Dan yang ketiga, siswa dapat mengungkapkan kemahakuasaan Allah dengan berbagai cara atas gejala alam. Nah, apa itu gejala alam? Nah, sebelumnya Pak Aris akan terlebih dahulu sampaikan bahwa ketika Allah menciptakan isi dunia ini itu dengan sempurna, ya, dengan begitu indahnya. Coba lihat, ada lautan, ada gunung, ada macam-macam, semua yang diciptakan oleh Allah itu sangat sempurna, dan kuasa Tuhan atau kuasa Allah tidak ada yang menandingi ya. Jadi nggak ada yang menyaingi, bahkan tidak ada yang menyamai. Nah, tapi apa yang ada di dalam alam ini, ada istilah dari gejala alam ya. Jadi di balik keindahan ini ada istilah atau peristiwa yang disebut dengan gejala alam. Ya, apa itu gejala alam? Apakah yang dimaksud dengan gejala alam? Ya. Gejala alam adalah tanda-tanda yang terjadi di alam yang dapat dirasakan oleh manusia maupun makhluk hidup lainnya. Ya. Jadi apa sih itu suara petir? Tapi kerompiang itu bukan suara petir, suara piring yang jatuh ya. Nah, reaksinya beda-beda. Ada yang takut, ada yang kaget ya. Nah, tapi jangan khawatir bahwa peristiwa itu diizinkan Tuhan untuk supaya kita mengerti bahwa inilah yang disebut dengan gejala alam. Nah, ada dua gejala alam ya. Dua gejala alam itu, yang pertama adalah gejala alam yang menimbulkan apa? Bencana. Jadi ada gejala alam yang menimbulkan bencana. Contohnya apa? Di sini ada gambar. Wah, ini Gunung Merapi yang meletus ya. Baru-baru ini Gunung Sinabung juga meletus. Nah, mereka pada lari, pada mengungsi ya. Ini menimbulkan bencana. Ada juga gempa bumi, ya, tanah longsor,
ada juga banjir bandang. Ya. Ini gejala alam yang menimbulkan bencana. Lalu dari peristiwa ini dampaknya apa? Apa yang terjadi kalau bencana itu menimpa umat manusia? Ya ini, wah, penderitaan. Ya ini sedih. Kenapa sedih? Ya karena mereka kehilangan apa? Mata pencaharian, kehilangan saudaranya, kehilangan juga harta bendanya. Sedih sekali, ya. Apa yang sudah disiapkan sebaik mungkin, ternyata ada gejala alam yang disebut gempa bumi, gunung meletus, dan juga banjir bandang. Wah, kasihan ya ini, pegang-pegang kepala. Karena apa? Kehilangan. Nah, apa peduli kita? Ya, apa yang harus kita lakukan untuk melakukan tindakan kepada mereka? Ya, kita lihat di sini. Nah, kita bisa memberikan bantuan untuk korban bencana alam. Misalnya, ya, kita juga bisa mengumpulkan keuangan kita, mengumpulkan sembako, ya, menolong, dan juga bisa berdoa, cukup mendoakan, ya, karena siapapun mereka adalah saudara kita yang sedang mengalami kesedihan. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Misalnya menolong, menghibur, juga memberikan dana keuangan, juga berdoa. Nah, itu yang disebut dengan empati. Jadi rasa belas kasihan, dan tidak hanya cukup untuk bicara saja, oh kasihan ya. Tidak, kita harus memberikan apa yang menjadi milik kita bersama-sama untuk membangun kembali, bersama-sama untuk menguatkan mereka agar bangkit, ya. Nah, selanjutnya, ini gejala alam yang tidak menimbulkan bencana. Nah, sering kita rasakan ya, misalnya seperti hujan. Nah, hujan ini kan enggak menimbulkan bencana. Kita senang hujan-hujanan, apalagi selama ini belum hujan, ya. Begitu hujan datang, wah, senang berlari-lari, main sepak bola, ya. Dan ini hujan tidak bawa bencana. Lalu angin sepoi-sepoi, ya, kalau ada angin yang sepoi-sepoi biasanya kita ngantuk, ya. Apalagi kalau kita belajar kemudian ada angin yang sepoi-sepoi, kita bisa juga ngantuk akhirnya, ya. Ini tidak menimbulkan bencana. Juga matahari yang panas ini. Nah, kita juga bisa merasakan panasnya matahari, ya. Nah, anak-anakku, itulah dua hal dari dampak dari gejala alam, yaitu gejala alam yang membuat penderitaan dan gejala alam yang tidak menimbulkan bencana. Nah, sampai di sini dulu, nanti akan kembali. Tetap belajar dari rumah bersama guruku. Ya, selamat bertemu lagi, belajar dari rumah bersama guruku. Nah, tadi sudah ada dua gejala alam yang sudah kita pelajari, yaitu gejala alam yang membawa bencana dan gejala alam yang tidak menimbulkan bencana. Nah, anak-anakku, itu semua apa yang terjadi di dunia ini tidak lepas daripada campur tangan Tuhan. Jadi masih dalam kendali Tuhan. Anak-anak tidak usah takut, karena seperti apa yang menjadi tema kita, bahwa Allah hadir dalam gejala alam. Nah, kita lihat buka firman Tuhan, ya, di dalam. Sudah siapkan firman Tuhannya anak-anak, ya. Firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mazmur 107 ayat 29. Demikian, dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Nah, ini pemazmur menulis seperti itu, bukti bahwa segala sesuatu masih di bawah pengawasan Tuhan, masih bawa kendali Tuhan. Lalu ada satu peristiwa lagi anak-anak, di mana Tuhan Yesus bersama murid-muridnya yang terdapat di dalam Markus pasal 35 pasal 4 ayat 35 sampai 41. Nah, saya bacakan ya. Pada hari itu sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus lebih telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat
dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghadapi angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali kepada mereka. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada seorang yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, bukti bahwa Tuhan Allah kita itu peduli dengan gejala alam ini. Sebab itu anak-anak tidak usah takut menghadapi peristiwa yang sedang terjadi. Kita punya Tuhan dan kita percayakan kepada Tuhan. Nah, selanjutnya anak-anak, ini gambar di mana Tuhan Yesus menghardik, "Diam dan tenanglah." Nah, akhirnya ya, anginnya juga tenang. Mereka mulai juga kebingungan, siapa orang ini. Nah, mereka masih belum percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan ada di tengah-tengah mereka, bahwa Tuhan menyertai mereka. Nah, ada kesimpulan yang kita ambil dari sini, ya. Kita tidak perlu takut menghadapi gejala-gejala alam. Jadi nggak usah takut, nggak usah bingung, karena Tuhan beserta kita, ya. Karena Tuhan hadir dalam berbagai gejala alam. Yang perlu kita lakukan apa, hayu? Ya, berdoa, memohon kepada Tuhan Yesus. Dan sebab itu kita selalu bersyukur ya atas kehadiran Tuhan melalui berbagai gejala alam. Nah, anak-anakku, apa yang sudah ajarkan pada pagi hari ini, ya, perlu diketahui bahwa Allah itu hadir dalam gejala alam. Yang pasti bahwa anak-anak tidak usah takut, tidak usah bingung. Ya, kita punya Tuhan, kita cukup percayakan kepada Tuhan, kita bisa berdoa dan selalu bersyukur. Ya, kalau diberi panas ya kita nggak boleh ngomel, wah kok panas terus gini. Nah, kita diajarkan untuk bersyukur. Kehadiran panas itu juga menolong kita, menolong para petani, menolong bisnis laundry ya. Dan juga kalau hujan ya juga jangan kecewa, wah kok hujan terus. Ya, tapi bersyukur karena kalau daerah lain panas terus kita diberi hujan, nah itu juga membantu para petani untuk bercocok tanam. Sebab itu anak-anak, ini yang harus kita lakukan. Dan dengan adanya gejala alam ini memang diizinkan Tuhan supaya kita ini bisa mengerti bahwa Tuhan itu turut serta, turut hadir dalam peristiwa gejala alam. Yang jelas bahwa semuanya atas kendali Tuhan. Nah, selanjutnya ada tugas ya, yang nanti bisa dikumpulkan melalui guru masing-masing. Nah, tugas yang pertama, bencana apa saja yang pernah kamu lihat dalam tayangan televisi. Ya, banyak kan ditayangkan setiap hari kalau ada bencana itu selalu aja televisi menayangkan peristiwa-peristiwa alam. Ya, jadi bisa disebutkan lebih dari satu kalau bencana apa saja yang pernah kamu lihat dalam tayangan televisi. Ya. Terus mengapa gejala alam dapat membuat orang menderita? Tadi sudah saya sebutkan. Ya, semuanya berantakan, semua hancur. Nah, mengapa gejala alam dapat membuat orang menderita? Lalu yang ketiga, nah perhatikan gambar di sini. Ya. Ini gambar apa ya ini? Wah, gambar orang sedang memakai payung dan jas hujan. Nah, perhatikan gambar, maksudnya gambar di sini. Lalu buatlah doa ucapan syukur karena Tuhan telah menyelamatkan kamu
dan keluarga dari kejadian gejala alam. Jadi lihat ya gambarnya, ini gambar tentang apa, lalu dibuat ucapan syukur, bisa puisi, ya, bisa juga mengenai doa. Nah, anak-anakku, kita sudah bergabung tadi bersama-sama dalam pembelajaran kali ini, dan terima kasih untuk Gabriel yang sudah bergabung. Ya, dari teman kita cuma ada satu yang bergabung, mungkin ada satu hal, tapi terima kasih untuk semua yang sudah melihat atau menonton melalui televisi. Dan sebelumnya mari kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini karena kami sudah belajar mengenai kebesaran Tuhan dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat jumpa anak-anak, dan belajar dari rumah bersama guruku. Tetap semangat.